Kadang klub terbesar justru lahir saat gak ada yang ngelirik. Bukan dari sorotan kamera, bukan dari sejarah penuh piala, dan bukan juga dari nama besar warisan puluhan tahun. Klub ini lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, proses. Dari lapangan latihan sederhana, dari keringat anak-anak muda, dan dari mimpi yang bahkan belum punya penonton. Di dunia sepak bola yang sering ngagungin hasil instan, kisah kayak gini tuh hampir nggak masuk akal. Tapi tunggu dulu, biasanya klub besar dibangun pakai uang gede. Transfer mahal, pemain terkenal, sponsor besar. Namun yang satu ini beda total. Mereka milih jalan panjang. Jalan yang sepi. Jalan yang sering diremehkan orang. Dan mereka mulai bukan dari stadion penuh penonton, tapi dari akademi. Dari ngebentuk pemain dulu baru ngejar kejayaan. Dan sekarang, nama itu mulai kedengeran kemana-mana. Garuda Yaksa FC. Klub yang naik pelan-pelan dari bawah, dan sekarang sukses nembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kedengarannya keren, tapi perjalanan mereka jauh lebih gila dari itu. Namun coba bayangin ini, dulu nama Garuda Yaksa FC bahkan nggak dianggap ancaman. Banyak orang nganggap mereka cuma proyek biasa yang sebentar lagi hilang. Klub baru, belum punya sejarah, belum punya fanbase besar, dan belum punya pemain bintang. Singkatnya mereka dianggap numpang lewat. Tapi di saat banyak klub sibuk beli pemain, jadi Garuda Yaksa malah sibuk ngebina. Mereka bangun pondasi dari nol. Akademi dijadiin pusat segalanya. Tempat di mana talenta muda diasah, dibentuk, dan diajarin kalau sepak bola itu bukan cuma skill, tapi juga attitude. Yang bikin salut, kerja kayak gini nggak pernah kelihatan glamor. Nggak ada sorak-sorai waktu bocah 14 tahun latihan passing. Nggak ada headline besar waktu pelatih ngajarin disiplin. Nggak ada trending topik waktu pemain muda gagal, jatuh, lalu bangkit lagi besoknya. Semua sunyi, semua senyap. Dan justru dari kesunyian itu, Garuda Yaksa tumbuh. Mereka ngerti satu hal penting. Klub yang pengen bertahan lama nggak bisa terus bergantung sama transfer pemain. Harus punya identitas, harus punya DNA. Dan DNA itu cuma bisa lahir kalau pemain dibesarin dari rumah sendiri. Coba pikirin ini, satu persatu bibit muda mulai datang. Ada yang dari kota besar, ada yang dari daerah kecil, ada yang sepatunya lusuh, ada yang datang cuma bawa mimpi. Banyak yang nggak dikenal siapa-siapa. Tapi buat Garuda Yaksa, nama besar bukan prioritas. Potensi jauh lebih penting. Pelan tapi pasti mereka dilatih serius. Fasilitas dibenahin, sistem dibangun, mental ditempa. Dan perlahan sesuatu mulai kebentuk. Bukan cuma tim, tapi budaya. Budaya kerja keras. Budaya lapar kemenangan. Budaya nggak gampang puas. Dan disinilah bedanya. Uang bisa beli striker tajam, tapi nggak bisa beli chemistry. Uang bisa beli pemain top, tapi nggak bisa beli rasa lapar. Banyak klub punya uang, tapi sedikit yang punya budaya kuat. Garuda Yaksa punya itu. Saat mereka mulai masuk kompetisi serius, keraguan langsung muncul. Klub baru, nama pemain belum terkenal. Basis supporter belum segede tim tradisional. Pengalaman di level atas juga minim. Banyak orang mikir mereka bakal tenggelam cepat. Tapi ingat satu hal, tim yang diremehkan sering main tanpa beban. Dan tim tanpa beban itu berbahaya banget. Mereka masuk lapangan gak bawa tekanan, tapi bawa ambisi. Musim demi musim jalan. Dan perjalanan mereka gak mulus. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi. Ada laga yang harusnya menang, tapi buyar di menit akhir. Ada kritik soal konsistensi. Ada yang bilang proyek akademi kayak gini gak realistis di sepak bola Indonesia. Karena realitanya, sepak bola Indonesia keras banget. Jadwal padat, tekanan tinggi. Fans maunya hasil cepat. Klub sering dituntut instan. Banyak proyek bagus hancur sebelum sempat tumbuh. Tapi Garuda Yaksa beda. Mereka bertahan. Mereka tetap percaya proses. Di ruang ganti, pemain muda belajar hadapi tekanan. Di pinggir lapangan, pelatih terus cari solusi. Dan di meja manajemen, mereka pegang prinsip penting. Jangan hancurin masa depan cuma demi hasil sesaat. Dan percayalah, prinsip kayak gitu susah banget dijalanin. Saat tim kalah, semua orang pengen perubahan cepat. Saat ditekan, banyak yang panik. Tapi Garuda Yaksa tahan godaan itu. Lalu pelan-pelan hasil mulai datang. Mereka nggak cuma jadi tim yang lumayan bagus. Mereka berubah jadi ancaman nyata. Organisasi permainan rapi. Pemain mudanya berani. Intensitas tinggi. Dan yang paling penting, mereka main kayak tim yang tahu siapa diri mereka. Ini yang langka. Banyak klub punya pemain hebat tapi nggak punya arah. Garuda Yaksa mungkin belum punya superstar, tapi mereka punya identitas. Dan itu jauh lebih berharga. Lalu datang musim penentuan. Musim promosi. Tekanan langsung beda level. Sekarang orang mulai merhatiin, lawan gak lagi ngeremehin. Setiap laga lawan Garuda Yaksa berubah jadi ujian serius. Sekarang pertanyaannya bukan siapa mereka, tapi beneran bisa promosi nggak? Awal musim berjalan tegang. Ada kemenangan penting yang bikin PD naik,
Tapi ada juga hasil imbang yang rasanya kayak kalah. Kompetisi panjang selalu ngetes kedalaman skuad, bukan cuma 11 pemain inti. Terus masalah datang, cedera mulai muncul. Rotasi dibutuhin. Ya, pemain muda yang biasa ada di balik layar, sekarang harus maju ke panggung utama. Dan justru disinilah kekuatan akademi kelihatan. Saat tim lain panik kehilangan pemain inti, Garuda Yaksa tinggal buka pintu. Dari bangku cadangan, dari tim muda, dari pemain yang udah dibina bertahun-tahun, muncul pengganti yang siap tempur. Karena mereka bukan orang luar. Mereka datang dari sistem yang sama. Paham gaya mainnya. Paham budaya klubnya. Paham apa yang harus dilakukan. Semakin akhir musim, tensi makin gila. Klasemen rapat banget. Selisih poin tipis. Satu kesalahan bisa ngerusak semuanya. Satu kemenangan bisa buka jalan sejarah. Setiap sentuhan bola terasa berat. Setiap menit kayak lambat banget. Semua orang tegang. Lalu tibalah pertandingan penentu. Laga yang bakal diingat lama. Stadion penuh harapan. Tribun tegang. Pemain berusaha tenang walau jantung berdebar kencang. Peluit dimulai dan pertandingan langsung panas. Lawan menekan terus. Garuda Yaksa bertahan mati-matian. Bola diperbutin kayak nyawa tergantung di situ. Peluang datang lalu hilang. Masuk babak kedua, tensi naik 2 kali lipat. Nafas penonton ketahan. Semua nunggu satu momen. Dan kemudian, momen itu datang. Serangan dibangun dari belakang. Bola ngalir cepat. 1 sentuhan, 2 sentuhan, kombinasi rapi. Bola masuk ke area berbahaya. Penonton berdiri. Nafas berhenti. Tembakan dilepas. Gol! Dalam 1 detik, stadion meledak. Pemain lari liar. Bangku cadangan ikut heboh. Tribun berguncang. Semua sadar. Promosi udah di depan mata. Tapi tenang dulu, sepak bola suka drama. Menit akhir terasa lama banget. Lawan menyerang habis-habisan. Crossing datang terus. Kiper jatuh bangun. Bek buang bola sejauh mungkin. Semua mata lihat jam. 5 menit terasa kayak 5 tahun. Lalu peluit panjang berbunyi. Selesai. Garuda Yaksa FC resmi promosi ke kasta tertinggi. Dan momen itu bukan cuma soal menang pertandingan, itu kemenangan filosofi, kemenangan kesabaran, kemenangan orang-orang yang milih jalan sulit saat yang lain cari jalan pintas. Pemain nangis, pelatih dipeluk satu-satu, supporter teriak tanpa henti. Dan mungkin ada anak akademi yang nonton sambil bilang dalam hati, kalau mereka bisa, gue juga bisa. Inilah dampak paling besar, bukan cuma naik divisi, tapi ngasih harapan bahwa pembinaan itu bisa berhasil. Bahwa akademi bukan pajangan doang, bahwa pemain muda lokal bisa jadi fondasi nyata. Di tengah dunia yang suka instan, Garuda Yaksa datang bawa bukti kalau proses masih punya tempat. Tapi cerita belum selesai, justru tantangan sesungguhnya baru dimulai. Kasta tertinggi jauh lebih kejam. Lawan lebih kuat, tekanan lebih besar. Salah kecil bisa dihukum mahal. Sekarang pertanyaannya berubah. Bukan bisa promosi nggak, tapi bisa bertahan dan berkembang nggak? Namun kalau lihat cara klub ini dibangun, ada alasan buat percaya. Tim dengan pondasi kuat biasanya nggak gampang runtuh. Mereka mungkin jatuh. Mereka mungkin kalah. Tapi mereka tahu cara bangkit, karena mereka udah lewatin fase tersulit, bangun semuanya dari nol. Dan mungkin itulah inti kisah Garuda Yaksa FC, bahwa kejayaan sejati nggak selalu datang lewat ledakan besar. Kadang datang pelan-pelan, diam-diam, dari kerja keras yang nggak dilihat siapapun, dari orang-orang yang percaya walau belum ada bukti. Di dunia yang suka hasil cepat, Garuda Yaksa milih sabar. Di dunia yang ngejar nama besar, mereka milih ngebesarin nama sendiri. Dan hari ini, nama itu berdiri di kasta tertinggi. Garuda Yaksa FC, bukan sekadar tim promosi. Tapi bukti nyata, kalau pondasi yang kuat bisa bikin mimpi setinggi langit jadi kenyataan,